Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan minggu kelima semester 2 ini kita akan praktek menghitung harta warisan secara Islam, ya. Untuk bukunya silakan dibuka halaman 126. Jadi sekali lagi fokus pembahasan kita adalah pada praktek penghitungan waris secara manual, kemudian aul dan rot. Perlu diketahui, penghitungan waris secara manual artinya begini. Kita menghitung warisan ini sesuai dengan jumlah harta warisan dan ahli warisnya. Jadi kalau kita memahami cara pembagian waris itu sebenarnya sangat sederhana. Karena yang pertama itu kita cari dulu jumlah harta warisan yang diwariskan itu berapa. Tentunya setelah dikurangi biaya tajhiz, biaya perawatan jenazah, biaya dain, membayar hutangnya si mayit, wasiat dan zakat. Kemudian yang kedua adalah kita cari siapa saja ahli warisnya. Nah, ahli waris ini kita kemarin sudah pelajari tentang ada 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan, ya, yang sudah kita bahas di halaman 121 kemarin. Jadi ahli waris kita sudah mempelajari dan harta warisan sudah diketahui, maka selanjutnya akan kita hitung secara manual. Jadi kalau dihitung secara manual sudah tuntas atau sudah selesai, maka tidak perlu dilakukan aul atau rot. Jadi kesimpulannya, aul atau rot akan dilakukan jika dihitung manual masih ada kekurangan harta atau kelebihan dari harta warisan tersebut. Ya, sekali lagi, jadi aul dan rot dilakukan jika dihitung secara manual masih ada selisih antara harta yang diwariskan dengan jumlah penghitungan tadi. Jadi akan menjadi lebih gampang kalau dihitung secara manual sudah selesai, maka kita tidak perlu melakukan aul dan rot. Tapi kalau selesai, sekali lagi kita harus menggunakan aul dan rot. Nah, ini contoh menghitung manual, bisa dilihat di halaman 126. Nah, di situ kalau di slide ini tidak jelas, silahkan dibuka di bukunya. Nah, di pertanyaannya itu di atas, Pak Ahmad meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebesar 190 juta rupiah. Jadi ini yang meninggal si laki-laki, ya, Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad itu memiliki hutang kepada temannya sebesar 3 juta. Dan dia berwasiat kepada anaknya senilai 5 juta agar diberikan kepada pengurus masjid untuk pembangunan masjid. Terus setelah dihitung-hitung biaya perawatan jenazah itu totalnya sampai 2 juta. Nah, bagaimana cara menghitung warisnya? Ahli waris yang ditinggalkan itu adalah satu seorang istri, yang kedua seorang ibu, dan yang kedua adalah 2 anak laki-laki. Nah, cara menghitungnya silahkan dilihat di halaman 126 atau diperhatikan di slide ini. Setelah kita tunaikan dari harta peninggalan yang 190 juta tadi, dikurangi perawatan jenazah 2 juta, hutangnya 3 juta, dan wasiatnya 5 juta, berarti kan total sebelum dibagi itu kan total pengeluaran ada 10 juta. Berarti harta yang diwariskan tinggal 180 juta. Nah, 180 juta inilah yang akan kita bagi kepada ahli waris yang ada. Istri, kalau kita melihat di tabel, ya, itu akan mendapatkan 1/8 karena punya anak. Kalau nggak punya anak kan dapatnya lebih banyak, 1/4. Nah, kemudian ibu itu akan mendapatkan 1/6. Nah, kemudian Pak di halaman 126 itu kok muncul angka 24? 24 itu dari mana? 24 itu adalah KPK. KPK dari 6 dan 8 itu sama dengan 24. 24 dibagi 8, 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. Nah, 3 tambah 4, 7. Nah, kemudian si anak laki-laki itu mendapatkan asobah. Asobah itu adalah sisa dari penghitungan dari Dzawil Furud tadi itu. Tentunya nanti anak laki-laki akan mendapatkan lebih banyak daripada istri dan ibu. Jadi sisa dari semua harta warisan itu akan diberikan kepada anak. Jadi kalau ibu hasilnya 1/8 kali 24 sama dengan 3, kemudian istri mendapatkan 3, kemudian si ibu mendapatkan 4, kan totalnya 7. Harta warisannya KPK-nya adalah 24. 24 dikurangi 7, 17. Berarti anak nanti mendapatkan 17 bagian. Nah, karena anaknya 2,
maka nanti 17 itu bagi 2 ya. Baik, sekarang kita terapkan dengan menghitung angkanya. Silahkan dilihat di di halaman 126 atau kalau di sini di slide berikutnya. Nah, si istri mendapatkan 3 bagian ya dari KPK tadi, jadi 3/24 kali 180 juta, totalnya 500.000 rupiah. Kemudian si ibu mendapatkan 4 bagian per 24 kali 180 juta. 180 juta itu harta warisan setelah dihitung dari biaya atau kewajiban si mayit tadi itu, biaya untuk merawat mayit dan sebagainya tadi. 4/24 kali 180 juta sama dengan 30 juta. Nah, 22,5 tambah 30 juta ini totalnya 52.500. Nah, harta total seluruhnya adalah 180 juta. Berarti 180 juta dikurangi istri dan ibu, sisanya tinggal 127.500.000 rupiah. Nah, ini bisa dilihat di halaman 127. Karena anaknya laki-laki 2, maka dibagi 2. Jadi masing-masing anak mendapatkan 63.750.000 rupiah. Nah, jumlah penghitungan ini dengan jumlah harta warisan ini pas atau klop, maka tidak perlu dilakukan aul atau rod. Jadi cukup secara manual saja. Jadi sekali lagi anak-anakku, penghitungan harta warisan kalau sudah selesai dengan penghitungan manual, maka tidak perlu menggunakan aul atau rod. Tapi kalau manual tidak menemukan jawaban atau ada selisih antara penghitungan harta waris ini dengan jumlah yang diwariskan, maka ini menggunakan 2 cara, yaitu aul dan rod. Aul itu untuk penyelesaian kekurangan dalam bagian harta warisan, tapi kalau rod ini penyelesaian dari kelebihan dari pembagian harta warisan. Nah, aul secara bahasa itu hanya bertambah atau meningkat. Dalam pengertian fikih, aul adalah jumlah bagian ahli waris yang berhak mendapatkan warisan lebih banyak daripada harta peninggalan. Dikatakan aul karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang diterima oleh ahli waris. Ini nanti lebih mudah dipahami kalau kita lihat angka-angkanya. Kejadian aul ini tidak ditemukan di zaman Rasulullah, tapi ditemukan di masa sahabat, yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh seorang tentang penyelesaian pembagian warisan, di mana ahli warisnya terdiri dari seorang suami dan 2 orang saudara perempuan sekandung. Suami mendapatkan setengah karena tidak punya anak, dan 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3. Jika asal masalahnya adalah 6 itu apa sih? KPK itu ya. Maka suami menerima bagian 3 bagian dari 6 itu, dan 2 perempuan saudara sekandung itu 2/3 kali 6 ini sama dengan 4 ya, mendapatkan 4 bagian loh. 4 sama 3 ini kan totalnya 7. Nah, berarti kan kelebihan 1, terus diambilkan dari mana? Nah, temuan yang seperti ini perlu dilakukan aul, karena dihitung manual ada selisih, harusnya 6, lah ini kok 7. Nah, berarti ini dilakukan aul. Nah, menghadapi pertanyaan tersebut Umar bin Khattab bimbang. Kemudian beliau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang sudah didahulukan, sebab sekiranya beliau telah mengetahuinya, beliau tentu tidak akan menemui kebimbangan. Kemudian disampaikanlah masalah ini kepada Zaid bin Sabit dan Abbas bin Abdul Muthalib. Seraya beliau berkata, sekiranya aku mulai dengan memberikan bagian kepada suami, maka bagian dia saudara perempuan sekandung tidak sempurna. Atau sekiranya saya memberikan kepada 2 saudara kandung tersebut, maka bagian suami tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena dihitung tadi tidak pas tadi. Nah, atas pendapat pendapat Abbas bin Abdul Muthalib dan disayangkan oleh Zaid bin Sabit, beliau menyelesaikan kasus tersebut dengan cara aul, yaitu menaikkan angka masalah sebesar angka jumlah bagian yang diterima ahli waris semula. Nah, ini lebih mudah dipahami dengan angka ini. Nah, tadi kan suami mendapatkan setengah. Setengah itu dari mana, Pak? Dari tabel tahunnya. Nah, 2 saudara perempuan sekandung dapatnya 2/3.
Angka 2/3 dari mana, Pak? Dari tabel. Jadi rumusnya pembagian ahli waris itu suami jika tidak punya anak mendapatkan setengah. Tapi kalau punya anak mendapatkan 1/4. Di tabel halaman 120. Ya, di modul itu. Nah, karena angka 6 tadi KPK-nya tidak, angka masalahnya itu tidak menemukan jawaban, ya. Kemudian ada 6 tadi itu malah ada selisih 1, maka ini dialihkan menjadi 7. Jadi yang awalnya 3/6 sekarang menjadi 3/7. Nah, kemudian kita hitung angkanya. Nanti akan menemukan hasilnya. Ya. Jadi akan menemukan hasil, dan ini 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, yang ini tadi sudah dibagi menjadi 7, maka akan ketemu jawabannya. Nah, ini contoh penyelesaian aul, saya contohkan dengan angka, ya. Seorang meninggal dunia, harta warisannya sebesar 60 juta. Ahli warisnya terdiri istri, ibu, dan 2 perempuan yang sekandung. Jadi ini istri mendapatkan, kalau ada anak dengan tidak ada anak, ini tentunya beda. Karena di sini tidak ada anak, maka istri mendapatkan 1/4. Kalau ada anak, istri mendapatkan 1/8. Kemudian ibu 1/6. Nah, 2 perempuan saudara sekandung 2/3 dan saudara perempuan seibu 1/6. Nah, ini kalau kita cari KPK-nya 4, 6, 3 dan 6. Ya, ini kan jadi KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Ini hitung-hitungan matematika, kalau KPK saya kira tahu. Anak SMA tentu lebih paham ini karena ini pelajaran di SMP. Ya. KPK itu SD juga sudah ada, jadi insya Allah anak SMA lebih paham lah. Nah, 12 dapat dari mana, Pak? Dari KPK tadi itu, angka ini 4, 6 tadi kan KPK-nya kan ini 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi ini angka masalah ini saya kira anak-anak sudah tahu semua dapatnya. Kemudian 12. Ini keliru ini. 15. Keliru nulis ini. 15 dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Ini saya salah nulis. Nah, harta warisannya adalah 60 juta. Nah, ketika angka ini ditotal, loh jumlahnya kok 75 juta. Padahal harta warisannya cuma 60 juta. Nah, ketika ada kasus seperti ini berarti kan ada selisih. Ini dikurangi ini kan ada 15. Nah, ketika ada kasus seperti ini, maka ini harus tidak bisa dihitung manual, maka ini harus dilakukan aul. Nah, cara menghitungnya ini tadi. Nah, kalau totalnya tadi itu adalah apa itu? Dihitung itu yang diterima tadi itu apa? 12 itu tidak bisa. Nah, sementara ini dijumlah 3 tambah 2 5, 5 tambah 8 13 tambah 2 15. Maka angka masalahnya yang dinaikkan. Yang awalnya 12 menjadi 15. Nah, 15 dibagi 4 apa itu? Ininya tidak perlu dibagi lagi. Kan ini tadi sudah ditentukan jumlahnya 15. Nah, tinggal 3/15. Jadi ini penggantian dari tadi dinaikkan tadi. Ini disamakan dengan apa? Dengan jumlahnya ini tadi. Nah, 3/15 kali 60. Nah, ini totalnya nanti adalah benar. Jadi kalau ada kasus yang dihitung manual tidak ketemu, maka dilakukan dengan aul ini, insya Allah nanti akan ketemu. Ini contoh aul yang kedua. Ini saya kira sama dengan yang pertama tadi. Nanti silakan dibaca. Kalau nggak ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan. Nanti akan saya jelaskan menggunakan voice note insya Allah, atau di pertemuan berikutnya. Nah, cara yang kedua, jika ya ini kan jika apa? Jika tadi itu ada penghitungannya ada selisih, tapi jumlah yang dibagi kok menemukan selisih loh, harta warisnya kok malah menjadi kurang. Nah, itu dinaikkan tadi dengan aul. Nah, ini kalau yang erot, nah ini beda. Pengambilan bagian yang dari bagian dari furud nasabiah kepada mereka sudah bagiannya bagian masing-masing bila tidak ada yang menerimanya. Nah, artinya begini. Erot ini kalau apa itu? Jumlah harta warisan setelah dihitung menggunakan manual, tapi kok masih ada sisa. Kalau yang tadi kan ada kekurangan uang, itu menggunakan aul. Tapi kalau ada kelebihan uang, nah ini menggunakan rot. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini.
Pak Romi meninggalkan seorang anak perempuan dan 4 orang anak cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, istrinya meninggal duluan ini ceritanya. Nah, harta warisannya adalah 6 miliar. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah seorang anak perempuan mendapatkan setengah harta warisan. Nah, 4 orang cucu itu mendapatkan 1/6 harta waris. Nah, cara menghitungnya ini. Nah, ini angka ini didapatkan dari tabel penghitungan ya. Halaman 121 itu. Nah, kemudian angka masalah ini 2 dan 6, KPK-nya berapa? 6. 6 dibagi 2, 3 kali 1 sama dengan 3. 6 bagi 6, 1 kali 1 sama dengan 1. Angka 3 dan 1 kan sudah diketahui. Nah, kalau menggunakan ini 3/6 nanti enggak ketemu hasilnya. Nah, ini kita menggunakan 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah, intinya diganti menjadi 4. Nah, 3/4 dan ini 1/4 kali 60. Nah, ini ketemunya pas hasilnya. Ya. Ini jadi angka yang ROT ini kalau dihitung secara manual tidak ketemu, tapi nanti hasilnya masih ada kelebihan uang, lah ini menggunakan ROT. Kalau kekurangan uang menggunakan AUL. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya ini kita akan praktek saja. Anak-anak nanti silakan menggunakan soal yang ada di buku. Di halaman 131 yang atas itu ya, ada 4 nomor, itu silakan dihitung manual dulu. Kalau dihitung manual tidak ketemu jawabannya, ada selisih antara harta warisan dengan yang diterima ahli waris, kalau kekurangan uangnya maka diaulkan, kalau kelebihan uangnya maka dirot. Tapi kalau dihitung manual sudah bisa, maka cukup menggunakan manual. Kemudian soal yang kedua adalah di halaman 132. 132 itu sudah ada jawabannya sebenarnya. Nah, saya membutuhkan caranya. Silakan anak-anak nanti menghitung caranya. Yang nomor 11 sampai 15 dikerjakan di buku tulis. Jadi ini nanti hitung-hitungan. Selamat mengerjakan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat.